terkait dengan pemilu dikondisikan tadi, ya pemilu yang dikondisikan misalnya seperti adanya langkah-langkah membagikan bansos gitu ya dengan dari dana negara, tetapi kemudian ditambah katakanlah embel-embel ini dari Pak Jokowi, maka pilihlah apa yang menjadi pilihan Pak Jokowi gitu ya. Nah, itu kan pemilu yang dikondisikan. Kemudian juga bagaimana TNI Polri ya juga dikondisikan untuk membantu calon yang didukung oleh penguasa. Termasuk juga misalnya kepala desa, lurah yang juga dikondisikan untuk memilih calon yang diusung oleh penguasa. Nah, itu tentu saja mencederai prinsip-prinsip pemilu kita, di mana pemilu kita kan prinsipnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang tentu saja di dalamnya ada larangan untuk mengkondisikan itu gitu. Nah, perilaku-perilaku penguasa seperti itu ya mengurangi nilai demokratis dari pemilu pilpres ya yang sedang dilaksanakan, termasuk pilkada yang sedang dilaksanakan sekarang. Kalau ada unsur-unsur pengkondisian seperti itu, ya kita bisa katakan bahwa pilkadanya atau proses pemilunya itu tidak demokratis gitu ya. Nah, saya sekarang sedang menjadi tim perumus dalam pilkada provinsi Maluku seperti saya katakan, dan tentu saja kita berupaya untuk mengangkat sedemikian rupa sehingga visi misi program calon itu terangkat ke masyarakat, sehingga kemenangan seseorang itu bukan karena pengkondisian tadi itu ya, tetapi karena memang masyarakat kemudian bersimpati dan kemudian memilih calon-calon yang memiliki visi, misi, dan program yang disukai oleh masyarakat gitu. Nah, itulah upaya untuk menciptakan pemilu yang luber, jurdil itu, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil gitu ya. Nah, itu pada saat proses pemilunya ya. Pemilu seharusnya tidak diwarnai oleh upaya-upaya pemenangan salah satu pasangan calon oleh penguasa gitu ya. Pengkondisian ya seharusnya pengkondisian yang dimana rakyat bisa bebas memilih, tidak ada intimidasi, tidak ada pengarahan-pengarahan dari katakanlah TNI Polri, kemudian pejabat-pejabat lainnya ya. Itu bentuk pengkondisian bahwa atmosfernya adalah kebebasan. Setiap pemilih, warga negara yang mempunyai hak pilih itu bisa memilih secara bebas, tidak ada pengkondisian, penggiringan gitu ya. Nah, itu saya kira terkait dengan pemilunya. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan sila keempatnya, dalam arti apakah hasil pemilu, yaitu munculnya wakil-wakil rakyat, itu sudah melaksanakan sila keempat secara baik, begitu ya. Apakah sila keempat sudah dilaksanakan? Prinsipnya kan untuk menilainya kan apakah para wakil rakyat itu sudah benar-benar menjalankan prinsip kerakyatan, dalam arti mereka adalah memperjuangkan aspirasi, mereka memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah selama ini sudah seperti itu? Ataukah masih memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kelompok saja gitu ya. Kemudian dalam prosesnya apakah sudah menjalankan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu ya, dalam arti bahwa apakah mereka sudah menjalankan musyawarah secara benar, musyawarah yang tidak diwarnai oleh intimidasi, oleh penggiringan misalnya, tetapi memang musyawarah itu menjadi cara untuk menghasilkan satu keputusan tertentu.
gitu ya. Ini berkaitan bahwa pemilu itu harus bebas ya, jujur dan adil. Nah, proses dari tokoh-tokoh yang dihasilkan dari pemilu juga harus bebas, jujur dan adil ya. Tidak ada intimidasi dari kelompok tertentu ya yang punya power gitu ya. Tetapi setiap pihak itu memiliki kebebasan untuk menentukan keputusannya sendiri. Nah, saya kira itu tambahannya terkait dengan dua pertanyaan terakhir.